Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, para asatidz wal asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku yang semoga selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita sambutkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, di saat kita menunaikan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, di saat itu pula kita selalu mendapatkan taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan amal soleh di dalam bulan yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita ini selalu mendapatkan ridha dari Allah, dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahalanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada insan budiman yang lembut tutur katanya, yang sopan santun tingkah lakunya, yang cinta kasih kepada umatnya, tak lain dan tak bukan hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa ketemu kembali di dalam bulan yang penuh dengan barokah ini. Dan alhamdulillah, 1 tahun sekali kita bisa ketemu. Mudah-mudahan silaturahim kita selalu membawa manfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tentang masalah hati. Kita semua dikasih hati oleh Allah. Manusia yang hidup ini pasti punya hati. Dan hati manusia ini, hati kita ini, itu adalah sebagai komandan perbuatan gerakan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, itu semua adalah dikomando oleh hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sholahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu." Apabila hati itu baik, maka seluruh perbuatan itu akan menjadi baik. Tapi kalau hati itu buruk, maka perbuatan manusia itu pun juga akan menjadi buruk. Jadi seluruh perbuatan itu awalnya komandonya adalah dari hati. Salah satu contoh, sekarang andai kata begitu istri dikasih oleh suaminya uang 30 juta, ini mau lebaran, ini khusus untuk mama, 30 juta uang, terserah mama mau dibelikan baju, mau dipakai untuk apa, khusus ini untuk mama karena lebaran. Masalah urusan pulang kampung, nanti uang dari saya. Begitu kira-kira istri dikasih uang 30 juta kayak gitu, senang apa sedih? Wah, senang bukan main, ya sedih bapaknya, habis duitnya. Ya. Istrinya senang, hatinya berbunga-bunga, akhirnya membawa ekspresi wajah perbuatan yang menunjukkan kebahagiaan tersebut. Suaminya begitu pulang dari kerja nggak minta apa-apa, ditawar-tawarin, "Pak, capek ya? Dipijitin ya Pak? Pak,
mau dibikinin kopi ya Pak. Begitu ketemu tetangga senyum, ketemu saudara senyum, pas lagi jalan di pinggir jalan raya senyum-senyum. Ini gara-gara hatinya senang. Nah, tapi sebaliknya, begitu mau lebaran, suaminya bilang, Mas, kayaknya kita nggak punya duit, Mas. Kita nggak bisa pulang kampung tahun ini. Gaji nggak keluar, THR juga nggak punya, utang banyak. Jadi kita ini nggak usah kemana-mana, udah nunggu di rumah saja, nggak usah lebaran sampai pergi ke Tanjung Priok mengunjungi saudara kita aja nggak mampu. Udah kita tunggu masjid aja ya Mas. Kira-kira dikasih tahu begitu, istri senang, sedih. Gara-gara hatinya sedih, akhirnya cemberut saja, wajahnya nunduk-nunduk kayak jeruk purut. Namanya sedih kan? Begitu gara-gara sedih jengkel, akhirnya timbul jengkel, suaminya pulang kerja. Mas, tolong Mas bikinin kopi, bikin sendiri. Mas, ceplokin telur, saya pingin telur ceplok, nelor aja sendiri. Namanya lagi jengkel Pak ya. Nah, jadi perbuatan itu semua adalah disebabkan dorongan daripada hati. Bapak Ibu yang saya hormati, maka hati ini juga menentukan orang bisa kaya atau dia itu orang miskin. Itu juga gara-gara hati, bukan karena harta yang dinamakan kaya, banyak hartanya, bukan. Tapi yang dinamakan orang kaya itu adalah kaya hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang namanya orang kaya itu bukan karena hartanya yang banyak, tetapi yang namanya orang kaya itu adalah kaya hati, hati yang selalu bersyukur, hati yang merasakan cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan kaya. Jadi orang yang hartanya banyak belum tentu kaya. Kalau dia itu punya harta banyak tapi hatinya masih susah, masih gelisah, masih merasakan kurang, sekalipun barangkali punya rumah ada di mana-mana investasinya, rumahnya ada di pondok-pondok, punya rumah di pondok kelapa, punya rumah lagi di simpanannya adalah pondok kopi, ada lagi yang ada di pondok gede, bahkan ada di pondok indah, bahkan juga punya rumah di pondok Ranggon. Namanya hartanya banyak. Bahkan tanahnya ada di rawa-rawa, punya tanah di rawa Ranggon, punya tanah lagi ada di rawa Belong, rawa Semut, rawa Buaya. Bahkan usahanya, dia seorang pengusaha, punya toko ada di pasar-pasar, punya toko ataupun punya usaha di pasar Minggu, ada juga di pasar Senen, pasar Selasa, bahkan juga punya usaha di pasar Rebo, pasar Kemis, pasar Jumat, pasar Sabtu yang nggak ada. Nih, sekalipun hartanya banyak, tapi hati masih merasakan kurang, gelisah, sedih, itu miskin kata Rasulullah, belum kaya. Tapi yang dinamakan orang kaya itu adalah hatinya yang selalu bersyukur kepada Allah, merasakan cukup. Hidup ini adalah pas-pasan, sekalipun uang cuma 500 juta ada di rekening, tapi hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Hidupnya ini adalah pas-pasan, pas pengen makan ayam bakar, pas ada yang ngasih, pas pengen beli rumah, pas ada duitnya, pas pengen beli kendaraan baru, pas punya duit. Jadi enak hidup pas-pasan. Maka orang yang demikian ini gara-gara hati yang selalu bersyukur kepada Allah, itulah yang dinamakan orang kaya. Makanya kalau boleh tanya sih,
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kita semua, kalau kita ini pinginnya kira-kira harta rezeki banyak, hati susah, atau rezeki sedikit, hati senang. Pilih yang mana? Nih, karena bapak-bapak ini dalam hati pinginnya rezeki banyak, hati senang. Ini diambil semua ini Pak. Itu namanya rakus itu ya. Tapi memang betul, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Al-Muhajirin ini diberikan rezeki oleh Allah, rezeki harta yang banyak, rezeki kesehatan dan rezeki yang lain, dan dalam keadaan bahagia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu di dalam hati manusia ini terdapat nafsu-nafsu. Ya. Memang manusia ini diberikan oleh Allah nafsu. Di samping akal, manusia itu dikasih nafsu. Ya kalau hewan cuma dikasih nafsu saja, enggak dikasih akal. Kalau malaikat tidak dikasih nafsu, makanya malaikat itu kalau disuruh ibadah aja, nggak pernah capek karena nggak punya nafsu. Malaikat nggak pernah nikah, nggak pernah kawin karena malaikat juga nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia itu dikasih nafsu di samping dikasih akal, maka nafsu dalam diri manusia itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Karena kodratnya manusia itu pasti dikasih nafsu. Maka menurut Imam Al-Ghazali, di dalam hati manusia itu terdapat 3 nafsu. Jadi kita semua ini pasti punya 3 nafsu. Dan 3 nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Yang pertama, manusia itu pasti punya nafsu, namanya nafsu ammarah. Nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat kerusakan, untuk kemaksiatan, bahkan untuk menyakiti orang lain. Itu adalah nafsu ammarah. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu amarah itu mendorong kepada kejelekan kecuali mendapatkan rahmat daripada Tuhanku. Jadi setiap manusia itu punya nafsu, namanya nafsu amarah. Nafsu yang mendorong untuk kejahatan, untuk kejelekan, untuk berbuat dosa. Semua kita pasti punya nafsu seperti itu. Maka kalau manusia itu sudah dikuasai oleh nafsu amarahnya, ya, itu bahaya. Karena apa? Manusia itu punya akal. Kadang-kadang ini masih kurang, terus berbuat jahat dan berbuat maksiat terus. Karena apa? Punya akal mencari cara lebih lagi. Itu kalau dikuasai oleh nafsu amarah. Beda kalau binatang. Kalau binatang itu cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Jadi kalau dia itu ingin makan, udah setelah makan pergi. Ya. Atau contoh ini Pak. Kalau kita lihat ada bajing, tahu bajing Pak? Kalau orang Jawa bajing, kalau bahasa Indonesia tupai. Bajing itu makannya cuma kelapa. Kalau dia sudah makan kelapa setengah ataupun 1 kenyang, pergi. Tetapi kalau bajingan, gimana Pak? Kalau bajingan nggak cukup segitu saja, aspal juga dimakan, solar juga diminum, bahkan beton juga digerogotin, besi ditelan. Itu kalau bajingan. Lebih parah itu. Karena apa? Manusia itu punya akal. Mungkin dia ingin lebih daripada itu, karena dia itu dikuasai oleh nafsu amarah. Maka bahaya
Bahkan kalau manusia ini yang jelas di dalam hati itu terdapat penyakit-penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim. Di dalam hati mereka, hati manusia itu terdapat penyakit-penyakit. Maka Allah menambah penyakit itu lebih parah lagi. Maka mereka itu tergolong orang-orang yang mendapatkan itu malah lebih parah. Akhirnya kadang-kadang dia memang sudah beribadah kepada Allah, tapi juga mendolimi orang lain dengan memfitnah, dengan mendolimi atau menggibah dan lain sebagainya. Maka orang yang demikian ini bisa menjadi orang yang bangkrut. Apa itu bangkrut? Ataupun dinamakan muflis, bangkrut. Kata Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat, "Mal muflis ya Rasulullah?" Apa itu bangkrut, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu ada seorang, umpama dia itu memang punya pahala, punya ibadah, pahalanya ada, tapi dia selalu menzalimin orang lain dengan ghibah, dengan memfitnah. Jadi ibadah jalan, maksiat juga jalan. Akhirnya gara-gara itu pahala yang ada di dalam dirinya ini itu diambil ataupun dikirim kepada orang yang yang dizalimi. Jadi pahalanya orang yang menzalimi ini diambil dikirimkan kepada orang yang dizalimi. Udah masuk juga menzalimi terus. Akhirnya gara-gara itu mungkin pahala yang ada di dalam orang yang menzalimi ini sudah habis. Pada akhirnya apa? Dosanya orang yang dizalimi ini dikirim kepada orang yang menzalimi. Pada akhirnya orang yang menzalimi ini dia itu nggak punya pahala tapi penuh dengan dosa. Padahal dia itu juga beribadah kepada Allah, tapi isinya adalah dosa-dosa, nggak punya pahala. Itulah yang dinamakan orang yang bangkrut. Jadi kalau yang enak siapa? Yang enak itu yang dizalimin, Pak. Ya sekalipun difitnah, digibahin, dia malah enak. Kalau memang dia sabar, enaknya apa? Dosanya dikirim ke orang lain, tapi dia malah dapat pahalanya. Makanya Pak, kalau dizalimin itu pahalanya banyak, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka ini gara-gara nafsu amarah inilah akhirnya orang bisa menjadi bangkrut juga. Maka dari situlah nafsu amarah ini harus dihindarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, di dalam hati manusia itu terdapat nafsu lawamah, nafsu yang mendorong manusia untuk menyesali diri. Setiap manusia itu sekalipun dia itu adalah orang yang galak, yang garang, kasar, tapi kalau sudah tertentu suatu masalah, biasanya dia juga akan menyesal. Begitu pula kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah berbuat salah kepada orang lain, pasti dia akan nyesal. Pada akhirnya dia itu akan minta maaf kepada orang lain. Kalau orang yang beriman pernah berbuat dosa, salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal, akhirnya dia itu bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu pasti punya nafsu, namanya nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri. Bahkan Allah menegaskan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 2,
Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi nafsu yang menyesalin diri. Jadi manusia itu pasti punya nafsu lawwamah. Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang ketiga, di dalam hati manusia itu pasti punya ataupun terdapat nafsu, namanya apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu yang mendorong manusia untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dorongan daripada nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita tadi begitu sahur, terus kita ini mau berangkat ke masjid, ini adalah dorongan daripada nafsu mutmainnah. Begitu di masjid untuk menunaikan amal soleh ibadah, dorongan juga daripada nafsu mutmainnah. Bahkan kita ini saat nunggu sampai suruh untuk dengarkan tausiah nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini juga dorongan daripada nafsu mutmainnah. Maka gara-gara nafsu mutmainnah inilah kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam panggilan Allah itu, undangan Allah khususnya untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin, itu di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu penuh dengan keikhlasan. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang ahli ibadah soleh dan solehah. Khususnya ada yang di masjid jamaah Masjid Al-Muhajirin itu. Setelah itu diundang oleh Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Makanya nanti gara-gara kita ini didorong oleh nafsu mutmainnah, kita beribadah, beramal soleh, nanti diundang oleh Allah masuk ke dalam surganya berbondong-bondong. Nanti di alam akhirat golongan kelompok barisan dari jamaah Masjid Al-Muhajirin siap untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu baris rapi, di depannya itu yang mimpin adalah ketua DKM-nya. Terus yang jadi satpam di belakangnya itu ustadznya. Jadi satpam masuk surga. Ini gambarannya diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka nafsu tiga ini memang ada dalam diri kita, tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Yang namanya nafsu amarah kita jauhkan betul-betul, tetapi nafsu mutmainnah ini kita kedepankan, kita isi dan kita jalankan amal soleh ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Ya, karena bulan Ramadan ini semua amal soleh dilipat gandakan oleh Allah nilainya. Masih ada beberapa hari lagi Pak ya, mari kita tempuh. Karena Ramadan ini rahmat Allah ditaburkan di dalamnya untuk hambanya yang beriman. Nilai ibadah dilipat gandakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan itu sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Orang yang ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan itu sampai dilipat gandakan 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ini ibaratnya sholat wajib subuh 2
2 rakaat di dalam bulan Ramadan itu sama dengan kita sholat di luar Ramadan kali 70. 2 kali 70 berapa? 140 rakaat. Ibaratnya, hitungannya, kita sholat 2 rakaat di dalam bulan Ramadan sama dengan 140 rakaat di luar Ramadan. Artinya kita timbul pertanyaan kepada diri kita, pernahkah kita seharian sholat 140 rakaat? Belum ya? Apalagi kalau bisa 4 rakaat kali 70 berarti berapa? 280 rakaat. Pernahkah kita sholat semalaman 280 rakaat? Belum Pak ya? Mau dicoba? Datanya Bapak, yang 11 rakaat saja sudah ngos-ngosan, apalagi 280 rakaat. Ini Ramadan, maka dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Mari kita raih bersama-sama sebagai bekal untuk pulang kampung akhirat nanti. Bahkan orang yang sedekah juga demikian. Orang yang sedekah itu juga akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayu sedekah afdal ya Rasul? Sedekah yang bagaimana wahai Rasul? Yang paling utama itu? Rasulullah menjawab, sedekah fi Ramadan. Sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Maka sedekah di dalam bulan suci Ramadan ini itu sangat dimuliakan, dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali Bapak Ibu kita begitu habis sholat biasanya ada kotak amal lewat. Terus kita bawa uang 2 lembar. Yang satu 100.000, yang satunya 2.000. Biasanya yang dimasukkan kotak amal yang 100.000, apa yang 2.000? Ngaku. Tapi di sini saya yakin yang dimasukkan itu semuanya, dompet-dompet juga masuk kotak amal. Kalau tempat saya memang 2.000 yang masuk kotak amal. Begitu 2.000 untuk sedekah masuk kotak amal, nanti dia masuk surga. Di surga dihitung oleh malaikat, ada orang masuk surga modalnya 2.000 rupiah. Sudah begitu uangnya bau ikan asin lagi. Tapi dilipat gandakan oleh Allah itu apalagi yang banyak. Alhamdulillah. Kita lagi berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada orang minta-minta, Pak, Ibu, saya sudah 3 hari tidak makan ayam bakar, Pak. Begitu Bapak Ibu bawa duit 2 lembar, yang satu 100.000, yang satunya 50.000. Kira-kira yang dikasihkan yang 100 apa yang 50, Pak? Kadang-kadang umumnya yang 100.000 sayang, yang 50.000 juga sayang. Akhirnya apa jawabannya? Maaf ya, nggak ada uang recehan. Kata pengemisnya, ada kembaliannya kok Pak. Pengemis apa sekarang Pak ya? Ya ini hanya untuk motivasi aja Pak ya. Tapi minimal kita bergairah untuk sedekah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Itu insya Allah nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kurang hanya beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan, ya. Makanya kita sedih sekali. Ramadan masih ada beberapa hari ini. Mari kita isi dengan amal soleh sebagai perbekalan kita untuk pulang kampung akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau saat ini banyak orang yang pulang kampung, yaitu kampung halaman, mudik, ya. Karena mau lebaran ini banyak orang yang persiapan bahkan sudah berangkat untuk pulang kampung halaman alias mudik, ya, mudik. Nah, tentunya orang mudik ini atau orang pulang kampung halaman ini dia sudah harus mengadakan persiapan-persiapan. Ya, ini persiapannya apa?
tentunya uang sudah ditabung sampai beberapa bulan yang lalu, THR-nya dikumpulin, berarti apa? Perbekalan materi harus siap. Begitu pula perbekalan mungkin fisiknya harus sehat, prima. Bahkan kendaraan barangkali naik kendaraan sendiri pribadi, kendaraannya pun juga harus prima, bagus, alias sudah diservis umpama, supaya nanti jangan sampai mogok di jalanan. Nah, begitu sudah waktunya pulang kampung halaman rangka. Nah, kalau perbekalannya tadi itu banyak, ya bagus, insya Allah lancar. Bahkan kalau duitnya banyak bisa naik pesawat kalau jalannya agak jauh, nyaman kalau perbekalannya banyak. Tapi kalau perbekalannya pas-pasan, ya duitnya juga pas-pasan, akhirnya apa? Numpang kendaraan kelas ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang agak sengsara, tapi bisa pulang kampung. Begitu sampai di kampung, mengadakan reuni, pertemuan dan lain sebagainya, halal bihalal dengan teman-teman, dengan keluarga, bahkan ketemu orang tuanya. Dengan perbekalan itu, dia bisa untuk ya bersenang-senang, untuk ngasih uang dan sebagainya. Nah, begitu habis pulang kampung halaman, ini kalau lebaran ya Pak, itu ada pilihan dan banyak orang yang ingin balik lagi ke Jakarta. Nah, ini pulang kampung halaman. Maka kita juga demikian, ingat bahwa kita semua juga pasti akan pulang kampung akhirat. Ya, kampung akhirat, kampung kita yang abadi, semua kita pasti akan pulang kampung ke sana. Ya, makanya kalau sebelum kita cerita pulang kampung akhirat, kita perlu kita ketahui bahwasanya kita ini, manusia ini tentunya pernah hidup di, insya Allah nanti yang kita tempuh itu ada 5 alam. Ya, 5 alam. Yang pertama, nah dulu kita ini berada di alam azali, yaitu alam tempat roh manusia. Alam azali, roh kita sudah diciptakan oleh Allah standby di alam azali. Setelah itu pindah ke alam rahim. Ya, ibu kita ngandung, ada janin kita, baru roh itu ditiupkan oleh malaikat ke rahim ibu. Ya, dan akhirnya hidup di alam rahim, alam yang kedua. Makanya sekarang kita cerita dulu gimana kita hidup di alam rahim kayak apa, udah lupa ada ceritanya. Setelah itu lahirlah kita ini hidup di alam dunia. Jadi sekarang ini kita berada di alam dunia, yaitu ya seperti ini Pak. Alam dunia ini alam tempat ujian. Ya, alam tempat ujian, kita hidup ini juga nggak lama. Nah, materi ujiannya apa Pak? Hidup di dunia ini, materi ujiannya adalah semua aspek kehidupan kita itu merupakan ujian Allah. Hidup kita kan cuma ada 2 yang dialami oleh manusia. Apa? Ada senang, ada sedih. Ada yang kaya, ada miskin. Ada yang sehat, ada sakit. Maka semua apa yang terjadi ya, itu merupakan ujian Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Dan kami menguji kepada kamu, yaitu dengan keburukan dan kebaikan, wa ilaina turja'un, dan kembali kepada kami semuanya. Jadi hidup kita
ini adalah ujian. Ya. Bapak sehat, ujian. Lagi sakit, ujian. Jadi semua aspek hidup kita ujian. Kalau diuji oleh Allah dengan sehat, berarti harus bersyukur. Kalau diuji dengan sakit, harus bersabar. Kan gitu ya. Makanya kita lagi bersyukur ini, akhirnya syukurnya bukan sekedar alhamdulillah, tapi kita pakai untuk beribadah, kita pakai untuk beramal soleh. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah dibuktikan dengan suatu perbuatan. Jadi ujian. Bahkan hidup di dunia yang ujian ini itu tidak lama. Ya, perasaan kalau kita kan udah umur 50, umur 70 kayaknya lama. Padahal itu sebentar, Pak. Ya. Maka Allah itu membandingkan hidup dunia dan akhirat, waktu akhirat dan dunia di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Hidup di akhirat itu satu hari sama dengan di dunia berapa tahun? Ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun. Ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun. Jadi sehari akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Setelah saya hitung, kalau orang yang umurnya 40 tahun itu ibaratnya baru 1 jam di akhirat. Bandingannya. Kalau Bapak sudah umur 60 tahun, ini banyak yang sudah 60 tahun Pak ya, rata-rata ya. Itu berarti apa? Baru 1 jam setengah Pak. Kalau Bapak, Ibu barangkali sudah ada 80 atau menjelang 80, berarti baru 2 jam di akhirat. Nah, sebentar kita hidup di dunia ini. Padahal nanti di akhirat itu untuk selama-lamanya. Jutaan tahun ataupun selama-lamanya. Ini kayak apa itu? Makanya ujian di alam dunia ini, yang namanya ujian itu nggak perlu lama. Kita dulu mau masuk kerja, mau masuk PNS, diuji. Ujiannya paling beberapa jam. Tapi kalau lulus, itu bisa berpuluh-puluh tahun untuk bekerja. Jadi ujian itu nggak perlu lama. Maka hidup di dunia ini, itu adalah merupakan ujian. Baru nanti kita pindah lagi ke alam yang keempat, yaitu alam apa? Alam kubur, alam barzakh. Di alam kubur ini juga ada kehidupan tersendiri, ya. Dan alam kubur ini adalah bentuk alam penentuan. Ini bentuk alam aja, penentuan. Oh maaf, alam kubur ini adalah penantian. Nanti apa? Menanti hari kiamat. Baru nanti kita pindah lagi alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Dan itu alam penentuan hidup senang ataupun sedih. Jadi kita hidup itu ada nanti dalam 5 alam. Sekarang kita ada di alam dunia ini, alam yang keberapa? Alam yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita ini semua akan pulang kampung akhirat. Kalau tadi analognya adalah pulang kampung halaman mudik, kita semua juga pasti akan pulang kampung akhirat, ya. Dan di kampung akhirat itu adalah kampung yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kata Allah, sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini adalah hanya permainan, hanya gemerlapan saja, cuma sementara. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kampung yang selama-lamanya. Akhirat itu adalah kampung halaman yang abadi, yang selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita ini semua pasti akan berangkat untuk pulang kampung akhirat, ya. Untuk mulai pulang kampung akhirat, mulai berangkat, ya, itu tentunya dengan pindah ataupun meninggal dunia. Makanya setiap orang
pasti akan mengalami berangkat menuju ke pulang kampung akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Makanya ini sudah mulai berangkat itu kalau sudah meninggal dunia, Pak. Makanya ada saudara kita yang sudah berangkat duluan, ya. Terus kita ini mau berangkat kapan? Terserah Bapak. Bapak mau duluan, silakan. Saya berangkatnya belakangan saja. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan aja. Ya, itu. Jadi kalau sudah meninggal dunia, ini berarti sudah mulai berangkat, Pak. Mulai kapan kita akan berangkat? Kita nggak tahu, akan dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke pulang kampung akhirat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Detik itu malaikat Israfil dapat mandat dari Allah untuk mencabut nyawa hamba Allah. Detik itu pula kita tidak bisa berdaya apa-apa. Jadi kalau barangkali malaikat Israfil untuk tugas mencabut nyawa hamba Allah yang ada di ulu gerbang permain ini, ya, kita juga tidak bisa berdaya apa-apa, ya. Makanya ini berarti menunjukkan dia sudah mulai berangkat menuju pulang kampung akhirat. Makanya untuk pulang kampung akhirat itu harus ada perbekalan. Ya, kalau tadi orang pulang kampung halaman perbekalannya adalah dengan materi kendaraan yang prima, jasmani yang sehat, maka perbekalan untuk pulang kampung akhirat adalah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pun juga pernah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian, maka sesungguhnya perbekalan yang paling utama, yang paling bagus adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah ini adalah perbekalan kita untuk pulang kampung akhir. Makanya saya, Bapak, Ibu, di waktu malam qiyamul lail kita laksanakan malam qiyamul lail dengan iktikaf, membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Itu adalah bukti untuk mengumpulkan perbekalan kita. Di pagi hari sholat subuh, habis sholat subuh ngantuk-ngantuk, kok kita paksakan dengerin tausiah, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini juga termasuk apa? Ngumpulin perbekalan untuk pulang kampung akhirat. Kita beramal soleh, beribadah, ini semua adalah perbekalan untuk pulang kampung akhirat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka begitu sudah berangkat, berarti mampir dulu, ya, mampir dulu ke terminal, yaitu alam kubur, alam barzah. Di alam kubur tadi sedikit kita singgung. Di situ bukan berarti kok enak, mampir di terminal alam kubur ini bukan berarti senang. Wah, di situ juga dahsyat, banyak pujian-pujian ataupun banyak persoalan-persoalannya. Ya, makanya kalau ada orang mungkin sambutan, oh dia itu sudah tenang di alam sana. Memangnya tenang Pak di alam kubur? Wah, di sana lebih susah, diuber-uber oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, kalau di dunia saya dicari orang ngumpet masih bisa. Kalau di alam kubur tidak bisa. Makanya di alam kubur itu, kalau orang yang tidak punya perbekalan ataupun perbekalannya kurang, sengsara di sana itu, sering dibentak-bentak, malaikat munkar dan nakir, bahkan disiksa di sana di alam kubur dalam perjalanan menuju ke kampung halaman akhirat ini. Ya. Tapi bagi orang yang perbekalannya tadi banyak, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di alam dunia ini, perbekalannya banyak, enak di sana.
di alam kubur ini. Maka di alam kubur itu bisa luas, ada taman, ada tempat tinggal yang nyaman, dan seterusnya. Itu gara-gara apa? Punya perbekalan yang banyak. Tapi juga ada orang yang di alam kubur ini begitu perbekalannya pas-pasan, ya nggak terlalu banyak, tapi dia setelah dikasih rahmat oleh Allah nyesel, ya, nyesel. Jadi nanti banyak orang yang di alam kubur itu setelah tahu rahmat Allah gara-gara amal solehnya, gara-gara iktikafnya dulu waktu hidup di alam dunia, dia nyesel, Pak. Nah, makanya saya lihat ini bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajir ini makanya kelihatannya banyak wajah penyesalan ini kelihatannya, Pak. Nah, ya, saya katakan seperti itu kenapa? Soalnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Itu banyak orang yang nyesel, termasuk kita yang ada di alam kubur nanti. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau dalam rahmat-Mu seperti ini di alam kubur gara-gara saya dulu beramal soleh di alam dunia, kalau begitu ya Allah, tolong hidupkan sebentar saja kembali di alam dunia, mungkin barang 1 jam 2 jam, maka saya akan perbanyak sedekah dan saya akan kumpul dengan orang-orang yang soleh seperti di Masjid Al-Muhajirin ini. Jadi dia akan nyesel kalau dalam rahmat Allah seperti ini. Maka kalau saya dihidupkan lagi oleh Allah di alam dunia, harta saya, investasi yang saya tinggalkan itu akan saya sedekahkan semuanya. Jadi, dan saya akan kumpul dengan orang-orang yang soleh untuk menunaikan ibadah, pengajian dan sebagainya. Ini jadi penyesalan itu apa? Cuma ada dua, ingin memperbanyak sedekah dan kumpul dengan orang yang soleh di dalam menunaikan ibadah. Bukan kok nanti saya perbanyak baca Quran, enggak. Saya perbanyak sholat, tidak. Tapi apa? Saya akan perbanyak sedekah. Nah, tapi penyesalan di alam kubur ini itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka sebelum kita nanti banyak menyesal di alam kubur, perbanyaklah perbekalan di alam dunia ini, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terus menunggu hari kiamat. Makanya alam kubur ini alam penuh penantian. Begitu nanti sudah hari kiamat, terus kita pindah ke alam akhirat. Dalam alam akhirat ini kita akan asalnya